Perkenalkan, nama saya Anissa Kristi dari jurusan Teknik Informatika semester 6 dengan NIM 109180640126. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah sistem terintegrasi. Komunikasi data merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi. Data berarti informasi yang disajikan oleh isyarat digital. Komunikasi data merupakan bagian vital dari suatu masyarakat informasi karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer-komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Komponen komunikasi data. 1. Pengirim. Pengirim adalah piranti yang mengirimkan data. 2. Penerima. Penerima adalah piranti yang menerima data. 3. Data. Data adalah informasi yang akan dipindahkan. 4. Media pengiriman. Media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Yang kelima, protokol. Protokol adalah aturan-aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan. Protokol dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mendefinisikan berbagai fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya, mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar, walaupun sistem yang ada dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali. Protokol ini mengurusi perbedaan format data pada kedua sistem hingga pada masalah koneksi listrik. Komponen protokol. Aturan prosedur mengatur pembentukan pemutusan hubungan. Ada format atau bentuk mengatur proses transfer data representasi pesan. Ada kosakata atau vocabulary, jenis pesan dan makna masing-masing pesan. Fungsi protokol. Secara umum, dari protokol adalah untuk menghubungkan sisi pengirim dan sisi penerima dalam berkomunikasi, serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, and stack. Sebuah thread berbagi pada section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut liquid process. Sebuah proses tradisional atau hive proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Perbedaan thread dengan proses. Thread adalah bagian dari suatu proses. Yang kedua, tiap proses mempunyai informasi, status, dan sumber daya sendiri. Thread berbagi informasi, status, dan sumber daya dengan thread yang lain dalam satu proses. Tiap proses mempunyai alamat yang berbeda, sedangkan thread berbagi alamat yang sama. Pergantian antara thread lebih cepat daripada antar proses. Contoh multithreading. Web browser. Sebuah web browser mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan thread yang lain berfungsi sebagai penerima data dari network. Web server. Web server dapat mempunyai ratusan klien yang mengaksesnya secara concurrent. Kalau web server berjalan sebagai proses yang hanya mempunyai thread tunggal, maka ia hanya dapat melayani satu klien pada satu satuan waktu. Bila ada klien lain yang ingin mengajukan permintaan, maka ia harus menunggu sampai klien sebelumnya selesai dilayani. Solusinya adalah dengan membuat web server menjadi multi-threading. Dengan ini, maka sebuah web server akan membuat thread yang akan
mendengar permintaan klien. Ketika permintaan lain diajukan, maka server akan menciptakan thread lain yang akan melayani permintaan tersebut. Transparansi, keseimbangan antara fleksibel dan skalabilitas terhadap kompleksitas dan performansasi dalam desainnya. Yang kedua, current file update, perbaruan file serentak bersamaan antara file server dan klien. Kebanyakan arah sistem mengikuti standar Unix dalam memberikan pelayanan advisory atau mandatory file atau record file level looking. File replication. Replikasi adalah untuk share-load, untuk mempertinggi fault tolerance, dan untuk mempertinggi scalability. Kebanyakan sistem yang ada dapat melayani caching dengan replication terbatas, sebagian dapat melayani full replication. Yang keempat, hardware dan operating system. Terima kasih.